Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik dan syarahnya, yakni syarah Ibnu Aqil, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para ulama, khususnya ulama ilmu nahwu wal tasawuf, khususnya untuk musannif hadzal kitab, yakni Imam Ibnu Malik, Imam Ibnu Aqil, dan untuk guru-guru kita, untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat ya Pak Suripno? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya Ibu sehat, Bu Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita langsung baca nadomannya ya. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun Malik Ahmadu Rabbillah khairan musalliyan Rasulin Mustafa wa alihi mustaqbilin syarafa wa asta'inu wa fi alfiyah maqasidun nafidiyah mahfiyah tuqarribul aqsa bilafdil mujazi wa tabsutul batla biwa'in munjazi wa taqtahiri itu tes Ikhwatan al-bani muqti wa huwa bisabul haifun taqdila mustawjibun sanayal jamila itu liwalahu darajatil akhirah kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wafi'lun summa harafun al-kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nidawal wa musnadin tamyizun hasal kita fa'alat wa ya af'ali wa nuni aqbilan nafi'lu yanjali siwa humal harfuka wa fi walam fi'lun mudhari'un yamilan kayasam wa madiyal af'ali bitamri wasin amrufuhim
wal والأمر amru إن lam لم yakun يكن المخال fihi واسم oh نخص wa hayya وخيال wal والإسم مأروف ومبني isya لثبات من minal الحروف مدني kasyabahil وشبه الوضع في اسم mana ثنا wal ma'na والمعنوي في متى وفي هنا wa kaniyabatin anil fi'il في بلا la asurin أثر biqar فكسياق أطول أصل wa mu'rabul asma'i ma وأخلاق qad السليمة aliman min syabahil بالحرف arbin وسوما wa fi'lu أكل أمر wa ومطيب نية wa a'rab وأعرف مطرعا إن In أريا Arya min nuni من دون Taukidi tawba Mubakirin wa min nuni Nuni Inati Kayaru Manfutin rutin wa kullu Harfin Mustahiqun lil bina wal Wal aslu aslu fil mabniya Ayu sakana wa min Min hudu fathin wadu kasrin wadom ka aina Aina amsi haitsu wasakinukam wa Warraf wa awan nasba ja'alan i'roba lismi lismin wa fi'lin nahulan ahaba wal Wal ismu qad bil jari kama qad Qad khusisal fi'lu bi ayyan jazima farfa Warfa bidhammi wan siban fathan wajur kasron Kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wajazim Wazim bitaskini wa ghairu madzukir ya Yanubu nah nahu ya ja'ahu bani namir Warfa warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur Wajru biya imaminal asma asif minda Mintakadu insubatan abana wal Walfamu haisul mimu minhu bana Abun akhun hamun kadzaka wahanu wan Wan naqsu naqsu fi hadzal hadzal akhiri ahsanu wa fi Wa fi abi wa taliyaihi yanduru wa Wa qasru qasruha min naqsihinna asharu wa syartu Wadarul i'rabi ayyudafna la liya Liya taja'ahu abi kada'tila bil Bil alifir fa'musannu wakila Idza mudmari mudhafa wusila Kilta kadza pasnani wan wastanani Kabnaini wa bnataini yandriya wa Wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarra wa nasban ba'da fathin qad ulif Warfa biwa Sampai ini 34 ya. Ya. Ini insya Allah malam ini kita akan membahas i'rabnya isim tasniyah atau isim musanna. Al-ismu tasniyah. Kita review sebentar minggu kemarin.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah membahas tentang al-asma as-sittah ya. Iya. Al-asma as-sittah itu ada abun, ahun, hamun, hanu, wa tumal. du ya. Tapi yang pertama dibahas kemarin itu du dan fu ya. Du, fu, terus abun, ahun, hamun, dan hanu. Nah, du dan fu ini, sebentar sebelum ke situ. Jadi syarat asmaus sittah itu di-i'rabi ketika rofa dengan menggunakan wawu, ketika nasab dengan alif, dan ketika jar dengan ya. Itu yang pertama harus dalam keadaan mufrad, ya, mufrad, bukan tasniyah atau jamak. Yang pertama harus mufrad. Kemudian yang kedua mukabbar. Dia mukabbar, tidak ditaswir, tidak diikutkan wazan fu'ailun, yang memiliki arti kecil ya, bapak kecil atau saudara kecil. Fu'ailun. Bukan ubayun, ukhoyun, tapi ahun ya ini. Lufu, abun, ahun, hamun, hamun. Kemudian yang ketiga harus diidhofahkan kepada selain ya mutakalim. Jadi dia kalau diidhofahkan abun, ahun, hamun, hanu, fu dan du itu diidhofahkan kepada selain ya mutakalim. Nah itu dia i'rabnya ketika rofa menggunakan wawu, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya. Nah, namun masalahnya, bukan masalahnya ya, ternyata wajah i'rabnya itu tidak selamanya harus menggunakan huruf. Nah, tidak selamanya ketika rofa, wawu, nasab, alif, dan jar ya. Ternyata ada yang tidak selamanya seperti itu. Hanya ini ya. Nah, yang du dan fu memang harus itmam. Itmam itu harus menggunakan huruf. Ya, ketika rofa dengan wawu, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya. Nah, khusus du dan fu. Tapi abun, ahun, dan hamun itu lebih banyak itmam. Al-itmam aksar. Nah, jadi ya ketika rofa dengan wawu, misalnya ini hadara abuka. Ketika nasab dengan alif, ra'aitu abaka. Ketika jar dengan ya, marartu bi abika. Itu mayoritas seperti itu. Kebanyakan digunakan seperti itu, itmam. Itmam itu menggunakan huruf ya. Tapi yang masyhurnya, ya pendapat yang masyhur itu ternyata ya abun, ahun, dan hamun itu bisa menggunakan istilahnya i'rab al-qasr. I'rab qasr. I'rab qasr itu apa? Dia menggunakan harokat yang dikira-kirakan pada alif. Nah, jadi meskipun dia rofa, nasab, atau jar, dia menggunakan alif. Nah, misalnya hadara akhoka, marartu bi akhoka, ra'aitu akhoka, dia menggunakan alif. Nah, di situ dia rofaknya itu berarti dengan dhammah yang dikira-kirakan pada alif, fathah yang dikira-kirakan pada alif, dan kasroh yang dikira-kirakan pada alif. Dia al-qasr istilahnya. Itu boleh, tapi yang kebanyakan itu dengan menggunakan huruf yang tadi ya, itmam. Yang qasr itu hanya masyhur gitu aja. Nah, yang sedikit itu menggunakan harokat. Menggunakan harokat istilahnya i'rab naqs. Nah, i'rab naqs. Jadi ketika rofa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasroh. Itu abun, ahun, dan hamun. Tapi hanya sedikit yang menggunakannya. Paling biasanya digunakan pada syair-syair ya. Ini contohnya anna hamaka. Nah, seharusnya kan kalau ikut pendapat yang kebanyakan itu kan anna hamaka. Seharusnya ada alifnya. Nah, tapi dia ini mengikuti i'rab naqs. Nah, i'rabnya naqs, yakni menggunakan harokat biasa. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi hanya sedikit yang menggunakan, gitu ya. Nah, al-itmam aksar, al-qasru ashhar, an-naqsu qalil. Sedangkan yang hanu
itu an-naqsu ahsan minal itmam. Nah, dia diiropi dengan harokat itu lebih bagus daripada diiropi dengan huruf. Nah, contohnya ini hadza hanuka. Dia rofaknya dengan dhammah. Ini lebih bagus daripada ketika dia diitmamkan. Diitmamkan itu berarti ketika rofa dengan wawu. Hadza hanuka gitu. Nah, makanya mungkin karena dia itu lebih bagus digunakan i'rabnya dengan naqs, sehingga di kitab-kitab nahwu yang dasar itu dia tidak dimasukkan ke asmaul sitah, istilahnya asmaul khamsah, ya. Hanu tidak diikutkan. Kenapa? Karena i'rabnya itu itmam itu tidak lebih bagus, maksudnya lebih bagusan i'rabnya menggunakan harokat daripada huruf, sehingga tidak dimasukkan ke asmaul khamsah. Nah, tapi kalau yang di Alfiyah ini tetap dimasukkan karena memang kenyataannya memang boleh, ya, menggunakan itmam hanu itu, sehingga istilahnya al asma as-sittah, tidak lagi al asma al khamsah. Ini ya, jadi salah satu yang diirobi dengan huruf adalah al asma as-sittah. Dengan syarat yang pertama dia mufrad, yang kedua mukabbar, tidak ditazhir. Yang ketiga harus diidhofahkan kepada selain ya mutakalim. Jadi kalau tidak diidhofahkan, i'rabnya menggunakan harokat. Misalnya abun ini ya. Nah, tetap menggunakan dhammah. Nah, kecuali kalau saya bilang abuka bunaka misalnya. Nah, itu sudah diidhofahkan pada kata setelahnya, diidhofahkan itu disandarkan ya. Itu baru bisa menggunakan i'rab huruf. Rofa dengan wawu, alif nasab dengan alif, jar dengan kasroh ya. Ini jalilnya yang ini. Warfa' bi wawin wansibanna bil alif wajrur biya'in ma minal asma asif. Itu dalilnya. Kemudian kemarin ada PR ya kepada saya, kenapa Ubayyun itu menggunakan ya, gitu ya. Siapa ya kemarin yang nanya, saya lupa namanya. Lah ternyata kata abun, ya abun ketika ditafsirkan Ubayyun. Kenapa kok dengan ya? Kok tiba-tiba ada ya-nya? Abun itu asal katanya ada wawunya, abawun. Nah, jadi Abawun. Itu asal katanya ada wawunya, abawun. Sehingga ketika dia ditasbir jadinya ubayyun. Ya kan ini fu'ailun ya. Ubayyun. Ubayyun. Lah kalau kita belajar ilmu i'lal, jika ada pertemuan antara ya dengan wawu, ya, maka wawunya ini harus diganti dengan ya. Nah, jika ada pertemuan ya dengan wawu, nah ini ya, maka wawunya harus diganti dengan ya. Jadinya ubayyun. Ubayyun. Nah, kemudian jika ada dua huruf yang sama, huruf yang pertama itu disukun, huruf yang kedua hidup, maka harus diidhomkan istilahnya ya. Nah, jadinya ubayyun. Jadi ini ya. Jadi aslinya abawun ikut wazan fu'ailun ubayyun. Kemudian karena bertemunya dua huruf ini, bertemunya antara ya dengan wawu, wawunya harus diganti dengan ya. Jadi ubayyun ini harus diidhomkan. Jadi ubayyun. Gitu. Makanya ketika dia tasniyah itu abawani ya. Karena asal katanya abawun. Gitu. Abawani bukan menggunakan ya abayani, bukan. Abawani. Alam Islam itu seperti itu. Sudah saya tasbihkan ke guru saya. Abun abawani ubayyun ya.
Kita lanjut ke pembahasan sekarang terkait dengan isim tasniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini isim tasniyah ya. Jadi yang pertama yang dibahas oleh Imam Ibnu Malik yang menggunakan i'rab dengan huruf adalah al-asma as-sittah. Dengan syarat harus diidhofahkan berupa mufrad dan berupa mukabbar. Yang kedua ini terkait dengan isim tasniyah. Isim tasniyah itu juga i'rabnya menggunakan huruf. Ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alif irfa'il musanna wa qila idza bi mudmarin mudhafan wusila kilta kadza kasnani wasnatani kabnaini wa banataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihil alif jarran wa nasban ba'da fathin qad alif ya. Bil alif irfa'il musanna wa qila idza bi mudhafan wasila bil alif irfa'il musanna wa qila idza bi mudmarin mudhafan wasila. Kita artikan dulu yang itu lagunya bisa dirubah sendiri ya, Bapak. Kalau dulu saya pakai lagu qala Muhammadun huwa bil alif irfa'il musanna wa qila idza bi mudmarin mudhafan itu bisa dirubah-rubah lagunya. Bahkan kalau di pesantren itu ada kreasi nazom ya. Lo dilombakan. Nah, ini kemarin coba ada yang baca nazom ini gimana Pak? Kalau nggak salah. Iya, ada yang baca nazom Alfiah di Facebook. Oh iya. Iramanya beda. Ya, iramanya ya beda-beda, tergantung selera. Iya. Ini karena saya takutnya nggak bisa ini ya apa? Ya nanti coba kita rubah doannya. Iya. Bil alifir fa'il musanna wa bil alifir. Ini kalau apa namanya? Kalau nazom itu kan bisa dibolak-balik. Kalau mengartikan ya ini dulu ya. Irfa. Rofa'kanlah al-musanna isim Dengan alif. Isim tasniyah bil alifi dengan alif. Ya. Jadi rofa'nya dengan menggunakan alif. Dia menggunakan huruf, yakni alif. Rofa'nya menggunakan alif, tidak lagi menggunakan dhammah. Nah, tanda asli rofa kan dhammah. Tapi isim tasniyah, isim musanna, rofa'nya menggunakan alif. Wakila dan lafat kila. Nah, tapi kila tidak sembarangan rofa'nya dengan alif, harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Idza wusila. Idza wusila. Jika kila itu disambungkan bimutmarin dengan domir. Domir itu kata ganti. Ya, kata ganti mudhofan, yakni jadi mudhof. Nah, dia diidhofahkan dengan domir itu baru dia bisa rofaknya menggunakan alif kila. Jadi kalau apa namanya mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak diidhofahkan kepada domir, ya dia rofaknya tidak menggunakan alif ya. Tapi dia menggunakan ini ya, dhammah muqaddarah. Kilta kadzaka. Kilta lafaz kilta kadzaka seperti halnya lafaz kila. Gitu. Yakni harus diidhofahkan dengan dhamir
kalau mau dirofakkan menggunakan alif. Isnani wasnatani, lafat isnani dan isnatani, yajriyani itu berlaku kabnaini wa bnataini seperti halnya lafat ibnaini dan ibnataini. Artinya apa? Dia tidak harus diidhofahkan kepada dhamir. Apa namanya? Rofaknya tetap menggunakan alif. Ya, beda dengan kila dan kilta tadi. Dia harus syaratnya menggunakan diidhofahkan kepada dhamir. Baru bisa rofa menggunakan alif. Nah, ini nasab dan jarnya menggunakan ya. Wa takhluful ya, dan ya itu menggantikan al alifa alif fi jami'iha dalam semua lafat yang disebutkan tadi. Yakni isim tasniyah, kila, kilta, isnatani, isnatani ya. Itu alifnya diganti dengan ya. Kapan? Jarron wa nasban, ketika dibaca jar dan nasab. Qad ulifa, ya, ya-nya itu sungguh diketahui, dikenali, ya, ditandai ba'da fathain, setelah fathah. Nah, jadi ya-nya itu jatuh setelah fathah. Itu menunjukkan tasniyah. Contohnya rajulaini, ya. Atau ini ibnataini, ini kan ya-nya jatuh setelah fathah, ya kan? Iya. Nah, itu. Nah, jadi isim tasniyah dan isim yang disamakan dengan isim tasniyah, yakni kila dan kilta tadi, itu rofaknya dengan alif, jar dan nasabnya dengan ya. Nah, bil alif irfa'il musanna wa kila idza bi mutmarin mudhafan wusila kilta kadza kasnani wasnatani kabnaini wa ba'nataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Nah, sekarang syarahnya, kita baca syarah dari Imam Ibnu Aqil seperti apa penjelasan dari nadom tersebut. Monggo, siapa yang mau baca? Yang belum pernah baca, monggo. Ya, yang belum pernah. Kalau saya mesti. Kalau tidak ada nanti Pak Sodik aja. Iya, kalau nggak ada. Ini apa kata isnani itu bisa dikatakan mulhaq bimustana, benar nggak? Iya. Mulhaq bimusanna. Karena dia seperti isim musanna, tapi dia bukan isim musanna. Ya, ini nanti ada apa namanya definisi dari isim tasniyah itu apa. Makanya kalau tidak berlaku dengan itu dimulhakkan, istilahnya dimulhakkan. Yeah. Ini ya, langsung saya baca nanti kalau ada yang mau baca. Dzakara bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih radhiyallahu anhu. Dzakara al-musannif rahimahu wa ta'ala anna mimma tanubu fihi al-huruf 'anil harakatil asma as-sittah al-asma as-sittah wa qad taqaddama al-kalam 'alaiha. Musannif rahimahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa di antara kalimat ya, yang tanda i'rabnya itu menggunakan huruf. Ya, ini huruf itu menggantikan harokat. Kan tanda asli i'rab itu kan menggunakan harokat, tapi dia diganti dengan huruf. Nah, salah satunya adalah al-asma as-sittah. Wa qad taqaddama al-kalam 'alaiha. Nah, yakni pembicaraan tentang al-asma as-sittah itu sudah dijelaskan dahulu. Yang tadi ya, yang kemarin kita bahas. Wa hadduhu lafdu, ini kok tiba-tiba wa hadduhu ya, perasaan ada sebelumnya ini. Oh, seharusnya ini ya, kalau di kitab saya di ini seharusnya ada kata-kata gini. Summa dzakarul musanna wa huwa mimma yu'rafu bil huruf. Nah, kemudian musannif
menyebutkan isim musanna. Isim musanna adalah yakni isim yang diirobi dengan huruf. Nah, wahaduhu, batasan daripada isim musanna adalah, atau definisi daripada isim musanna adalah lafdun dalun ala tsnaini. Lafat yang menunjukkan dua. Ya. Lafat yang menunjukkan dua. Itu pengertian yang pertama. Pengertian kedua, tambahannya biziyadatin fi akhirih, dengan tambahan di akhirnya. Menunjukkan dua, ada tambahannya di akhirnya, yakni alif nun atau ya nun ya. Sholihun litajridi, yang layak karena apa? Yang layak litajrid. Tajrid itu ketika tidak di apa namanya? Ada tambahannya sendirian. Ya. Mujarot. Ketika Tajrid itu asal mujarot sendiri. Ya, sendiri. Ya. Jadi dia itu masih bisa diarti apa namanya? Mungkin untuk dibaca kalau dia tidak ada tambahannya. Misalnya rojulani, kalau dibuang tambahannya alif lam kan tetap terbaca rojulun, ya kan? Nah, itu isim tasnya. Wa'ad fi mislihi alaihi, dan diatofkan yang semisal dengannya. Misalnya rojulun wa rojulun. Itu kan bisa ya diatofkan kepada rojulun. Nah, apa namanya? Dua rojulun. Satu orang laki-laki dan satu orang laki-laki. Nah, itu. Fayadkhulu fi qaulina lafdun dalun ala tsnaini al-musanna. Maka ya termasuk dalam pembicaraan kita perkataan kita, lafat yang menunjukkan dua adalah isim tasnyah al-musanna. Al-musanna. Jadi al-musanna itu yang dimaksud dengan lafdun dalun ala tsnaini. Contoh az-zaidani. Dua zaid. Ini jadi isim musanna. Jadi dia menunjukkan dua. Wal alfat al-mawdu'ah lisnaini. Ya, dan lafat-lafat yang dibuat karena menunjukkan dua. Contohnya syaf'un. Syaf'un kan artinya genap. Ya, berarti syaf'un ini bisa masuk pada kategori lafdun dalun ala tsnaini karena dia menunjukkan dua, genap, ya kan? Tapi kemudian beliau mengatakan wa kharaja bi qaulina bi ziyadatin nahwu syaf'in. Syarah itu musannif mengecualikan atau mengeluarkan kata bi ziyadatin dengan contohnya syaf'un. Jadi syaf'un ini tidak termasuk isim musanna. Kenapa? Karena dia dikeluarkan dari kata lafdun dalun ala tsnaini, tidak tergolong al-musanna. Meskipun dia berarti genap, ya. Wa kharaja bi qaulina, mengecualikan dengan perkataan kita sholihun litajrid, layak untuk disendirikan, layak untuk sendiri. Nahwu isnani. Nah, contoh lafaz isnani. Isnani ini kan tidak ada mufradnya ya. Tidak bisa kita mengatakan isnun. Fa innahu la yasluhu li isqatin li ziyadatin minhu. Nah, karena dia tidak layak karena jatuhnya tidak bisa ditambahi. Nah, ketika tambahan itu dihilangkan, maka dia tidak mungkin dikatakan misalnya ini. Fala taqulu, maka kamu tidak dapat mengatakan isnun. Kan nggak ada kan isnun. Isnani. Maka isnani ini nanti diistilahkan mulhaq bil musanna. Karena dia tidak bisa disendirikan. Beda dengan az-zaidani. Az-zaidani kan bisa. Ketika dia alif nunnya dihilangkan, dia bisa zaitun, kan tetap bisa zaitun. Beda dengan isnani. Ketika alif nunnya dihilangkan, nggak bisa kita mengatakan. Makanya dia termasuk mulhaq. Ya.
Wa kharaja biqaulina wa atfi mislihi alaihi. Diatofkan lafat semisalnya itu diatofkan kepadanya. Yani ma saluha litajrid wa atfi ghairihi alaihi. Yani lafat yang bisa disendirikan, bisa dipisahkan ketika dia tidak ada tambahan alif nun, tapi dia bisa diatofkan pada selain kata itu. Contohnya, kal qamara ini, dua rembulan. Nah, ini maksudnya matahari dan bulan ya, kal qamara ini. Fa innahu shalihun litajrid, dia bisa layak untuk disendirikan. Nah, artinya disendirikan ya. Fataqulu, maka kamu bisa mengatakan qamarun. Kan qamarun bisa ya di sini. Walakin yu'tafu alaihi ma ghairuhu, tapi kata-kata yang lainnya itu yang diatofkan kepadanya. Jadi bukan qamarun wa qamarun di sini. Kalau kita pisahkan, bukan qamarun wa qamarun, kan nggak mungkin kan? Nggak ada dua rembulan kan kita. Nah, la misluhu. Nahu qamarun wa syamsun. Tapi ketika dia disendirikan itu ternyata yang diatofkan kepada qamarun bukan lafat lain, bukan lafat yang semisalnya, tapi lafat yang lainnya. Contohnya qamarun wa syamsun. Maksud biqaulihim al-qamarain. Inilah yang dimaksud dengan perkataan orang Arab al-qamarain. Kalau kita mengatakan al-qamarain masih yang dimaksud adalah qamarun wa syamsun. Gitu ya. Makanya dia di sini al-qamarain ini mulhaq bil musanna. Karena dia tidak bisa diatofkan pada lafaz semisalnya. Beda dengan az-zaidani. Az-zaidani kalau kita pisahkan az-zaitun wa zaitun gitu kan. Nah, tapi ketika kita pisah, qamarun ini bukan qamarun wa qamarun, tapi qamarun wa syamsun gitu. Makanya dia tidak termasuk pada definisi wa'ad fi mislihi alaihi. Yani lafaz yang semisalnya itu diatofkan kepadanya. Wa asyara musannif biqaulihi, musannif mengisyaratkan dengan sabdanya bil alif fa'il musanna wa gila. Nah, rafa'kanlah isim tasnya, isim musanna dengan alif dan lafaz gila. Ila annal musanna yurfa'u bil alif. Nah, yakni musanna itu isim musanna, isim tasniyah dirofakkan menggunakan alif. Wa kadzalika syibhul musanna, begitu juga dengan yang mirip dengan musanna. Kalau bahasanya tadi Pak asrina mulhaq bil musanna ya. Kalau di sini dibahasakan syibhul musanna, yang mirip dengan musanna. Yang mirip dengan musanna itu apa? Definisinya kullu ma la yasduqu alaihi haddul musanna. yakni setiap lafaz yang tidak layak, yang tidak memenuhi gitu ya syarat definisi daripada musanna, batasan dari musanna. Tadi batasannya itu menunjukkan dua, kemudian menunjukkan dua, kemudian bisa ditambahi di akhirnya, yakni alif nun atau ya nun, kemudian bisa dipisah, bisa disendirikan. Ya. Kalau disendirikan bisa, misalnya az-zaidani bisa disendirikan zaidun wa zaidun. Dan lafaz yang semisalnya itu bisa diatofkan kepadanya. Jadi zaitun wa zaitun. Zaitun wa zaitun. Wa zaitun itu kan lafaznya mirip dengan lafaz sebelumnya kan. Itu. Nah, kalau tidak memenuhi definisi tadi, itu tidak bisa dikatakan musanna. Dikatakannya syibhul musanna. Wa asyara ilaihil musannif bi qaulihi wa qila. La musannif yakni Imam Ibnu Malik mengisyaratkan pada lafaz istilah syibhul musanna itu dengan daunnya wa qila. Contohnya syibhul musanna itu adalah lafaz qila. Dia tidak memenuhi syarat daripada
musanna, isim musanna. Makanya kila ini disebut syibhul musanna. Fama la yasduqu alaihi haddul musanna mimma dalla ala isnaini bi ziyadatin aw syibhiha. Maka lafadz yang tidak layak tidak memenuhi ya definisi daripada musanna diantaranya adalah lafadz yang menunjukkan dua ya dengan tambahan atau syibhul musanna itu ya. Fahuwa mulhaq bil musanna, maka dia adalah yang disamakan atau diserupakan dengan musanna. Ini bahasanya juga syib mulhaq bil musanna. Fakila wakilta wasnani wasnatani. Contohnya itu kila, kilta, isnani, isnatani, fa mulhaqatun bil musanna. Mulhaqatun bil musanna itu disamakan atau diserupakan ya dengan musanna. Li'annaha la yasduqu 'alaiha haddul musanna. Karena semuanya itu tadi kila, kilta, isnani, isnatani tidak la yasduqu tidak benar ya, tidak memenuhi syarat atau definisi daripada musanna. Makanya dia tidak disebut dengan isim musanna tapi mulhaq bil musanna atau syibhul musanna. Lakin la yulhaqu kila wa kilta bil musanna illa idza udhifa ila mudmarin. Tapi kila dan kilta itu tidak bisa diserupakan, disamakan dengan musanna kecuali jika kila dan kilta itu diidhofahkan pada isim domir. Nah, jadi syaratnya harus diidhofahkan kepada isim domir bila dia ingin diserupakan dengan isim musanna dalam hal i'rab. Contoh, ja'ani kilahuma. Nah, telah datang kepadaku keduanya. Nah, dia diidhofahkan kepada huma. Wa ra'aitu kilaihima. Saya melihat keduanya. Dia menjadi nasab, menjadi maf'ul bih ya. Tanda nasabnya dengan ya. Karena dia mulhaq bil musanna. Wa marartu bi kilaihima. Saya bertemu dengan keduanya. Wa ja'atni kiltahuma wa ra'aitu kiltaihima wa marartu bi kiltaihima. Nah, dia ini rofa dengan alif, nasab banjir dengan ya. Fa'in. Bentar kok saya baca terus ini, monggo siapa yang mau baca? Pak Mahmud, monggo Pak Mahmud. Fa'in udhifa. Ya, Ustazah. Coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in udhifa ila zahirin kana bil alifi raf'an wa nasban wa jarron. Nahu ja'ani kilar rajulaini wa kiltar mar'ataini. Wa ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Wa marartu bi kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Apabila keduanya diidhofahkan secara zahir, maka keduanya gimana? Diidhofahkan pada isim dohir. Ya. Oh ya, apabila keduanya diidhofahkan kepada isim zahir, maka ropa-nya dengan alif, maka ropa, nasab dan jarnya dengan alif. Seperti ja'ani kila ar-rajulaini wa kiltar mar'ataini wa ra'aitu kilar rajulaini wa kiltar mar'ataini wa marartu bi kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Falihaza qala al-musannifu wa kila iza bimudmarin mudhafan wusila. Maka oleh karena itu musannif berkata wa kila iza bimudmarin mudhafan wusila. Apa tadi artinya ya? Dan kila diidhofahkan apabila disambungkan apabila diidhofahkan dengan domir dan dia menjadi mudhof. Gitu ya Ustazah ya? Ya, disambungkan dengan ya. Dengan domir.
Summa bayana annasnaini wasnataini yajriyani majrobnaini wabnataini. Kemudian musonib menjelaskan bahwasanya kata isnaini dan isnataini dia sama berlaku seperti ibnaini dan ibnataini. Fasnani wasnatani mulhaqani bil musanna kama taqaddama. Wabnani wabnatani musannan haqiqatan. Maka lafaz isnani dan isnatani keduanya mulhaq dengan musanna seperti yang sudah dijelaskan dahulu. Sedangkan ibnani dan ibnatani musanna bil haqiqah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mafhum ya semuanya ya. Nggak usah dijelaskan. Belum paham Ustazah? Ya. Belum paham. Ya. Mohon dijelaskan dulu. Ya. Makna kila sendiri itu tiap-tiap atau gimana, Pak? Mana? Makna kila. Makna kila yang mana, Pak? Yang paling atas kilahuma. Kila rojula ini, kilahuma gitu. Oh, kila itu keduanya. Keduanya, mananya keduanya. Gitu aja. Apa ya kayak taukid gitu loh, Pak. Istilahnya itu ya. Keduanya. Jika lafadz kila dan kilta gitu ya, itu diidhofakan pada isim dohir. Isim dohir itu bukan kata ganti. Bukan kata ganti ya. Bukan kepada hu, huma, hum gitu ya. Tapi jelas yang diidhofakan pada lafadz yang jelas. Bukan kata ganti, maka kila dan kilta itu baik rofa, nasab maupun jer menggunakan alif. Kalau dia diidhofakan pada isim domir, itu kan rofaknya dengan alif, nasab dan jernya dengan ya, seperti halnya isim tasniyah. Tapi kalau dia diidhofakan pada isim dohir, bukan isim domir, maka baik rofak, nasab maupun jer menggunakan alif. Tuh. Contohnya ini, ja'ani kilar rojulaini wakil talmar'ataini. Ini memang dia menjadi fa'il ya. Telah datang kepadaku dua orang laki-laki itu, atau dua perempuan itu. Nah, dia menggunakan alif. Nah, berarti dia di sini istilahnya muqaddaroh, harokatnya muqaddaroh. Yani rofa domah muqaddaroh. Dikira-kirakan pada alif. Nah, ketika nasab itu juga menggunakan alif. Ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Saya melihat dua orang laki-laki itu dan dua perempuan itu. Nah, seharusnya kalau dia diidhofakan pada isim dhamir itu kan kilaihima, pakai ya. Tapi gara-gara dia diidhofakan pada isim dhohir, isimnya jelas, bukan kata ganti. Dua orang laki-laki itu kan jelas ya. Maka dia tetap menggunakan alif. Nah, dia di sini i'rabnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kirakan pada alif. Gitu. Begitu juga ketika jer, dia juga menggunakan alif. Karena dia tidak diidhofakan pada isim domir. Namanya nih ya, wa marartu bikilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Gitu. Jadi kalau kita nanti bikin kalimat menggunakan kila, kalau diidhofakan menggunakan isim dohir, itu menggunakan alif dalam keadaan apapun, rofa, nasab maupun jer. Tapi kalau menggunakan diidhofakan pada isim domir, rofaknya dengan alif, nasab dan jernya menggunakan ya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Malik, wa kila idza mutmarin mudhofan wusila. Kila dan kila itu dirofakan dengan alif dengan syarat dia diidhofakan pada isim domir. Idza wusila jika disambungkan bimutbarin dengan isim domir mudhofan. Jadi dia menjadi mudhof. Nah, kemudian
syarah ya. Musannif menjelaskan bahwa kata isnaini dan isnataini itu berlaku seperti halnya ibnaini dan ibnataini. Nah, berlakunya maksudnya gimana? Dia tidak perlu diidhofahkan. Nah, dia tidak perlu diidhofahkan pada isim dhamir. Itu sudah berlaku seperti ibnaini dan ibnataini, yakni rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Tapi isnani dan isnatani itu disebut mulhaqoni bil musanna, ya. Dia disamakan dengan isim tasniyah. Sedangkan ibnani dan ibnatani itu memang isim tasniyah secara hakiki. Karena dia memiliki mufrad, bisa dipisah, ya. Bisa dipisah ibnun wa ibnun, kan? Ibnun wa ibnun. Beda dengan isnaini. Itu kan nggak bisa dipisah. Nggak bisa disendirikan, nggak bisa isnun wa isnun, nggak bisa ya. Tapi kalau ibnun, ibnat, ibnani, ibnatani kan bisa dipisah. Makanya dia bisa termasuk kategori musanna. Gitu. Gimana, paham ya? Insya Allah mafhum ya. Tanya sebentar Pak Ustaz. Oh ya, monggo. Ro'a itu kila rojula ini maknanya itu kan saya telah melihat kedua laki-laki itu, benar nggak? Ya. Ya. Aslinya tanpa menggunakan kila itu kan sudah Sebenarnya cukup. udah bisa masuk lah, bisa mudeng ya. Cuma ini sebagai apa ya? Taukid ya. Nah, alasab taukid ya. Iya. Kila ihma. Yang lainnya atau kita kurang sedikit ya? Kurang sedikit apa? Oh, ternyata masih ada. Mungkin ada yang mau baca lagi, silakan. Tapi udah jam 9 ya. Monggo. Pak Suripno monggo baca. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakarul musannif rahimahullahu taala annal ya'a takhliful alifa fi musanna wal mulhaqi bihi fi halatai al jarra wa nasbi wa anna ma qablaha la yakunu ila maftuhan nahwu ra'aitu zaidaini kilaihima wa marartu bizaidaini kilaihima. Ya, kita diartikan atau ya. Kemudian musannif menyebutkan, semoga Allah meridhai beliau, bahwa sesungguhnya ya itu takhlif itu berbeda. Menggantikan. Oh, mengganti ya. Bahwa sesungguhnya yaitu menggantikan alif di dalam musanna. Wa mulhaqi bihi bi dan isim yang disamakan dengan musanna. Bihi mulhaq dan isim yang disamakan dengan isim musanna. Wa fi halatai al-jarawan pada kondisi jaror dan nasab. Jar dan nasab. Wa anna adab dan sesungguhnya isim sesudahnya, apa yang sesudahnya tidak menjadi kecuali maftuhan, yaitu di fathah. Contohnya, contoh ra'aitu zaidaini huruf ya. Ra'aitu zaidaini kilaihima. Ra'aitu zaidaini kilaihima. Saya melihat zaidin keduanya. Dua zaid. Benar mananya ini? Iya. Saya melihat dua zaid gitu kan? Iya. Dengan sebenar-benarnya kalau gitu ya, taukidnya itu keduanya, kan? Ya. Keduanya gitu. Saya melihat dua zaid keduanya. Wa marartu bi zaidaini kilaihima. Dan saya berpapasan dengan dua zaid keduanya. Ya, musannif menyebutkan bahwasannya ia itu bisa menggantikan alif
pada isim musanna maupun isim yang disamakan dengan musanna, al-muhaq bil musanna, dalam dua hal. Dalam dua keadaan, yakni pada jar dan nasab. Jadi isim musanna maupun isim al-mulhaq bil musanna di jar dan dibaca jar dan nasab menggunakan tanda ya. Nah, gitu ya. Wa anna ma qablaha la yakunu illa maftuhan. Dan sesungguhnya ya, apa namanya? Huruf sebelum ya itu harus di fathah. Nah, contohnya ini, ra'aitu zaidaini. Nah, coba sebelum ya ini kan di fathah. Itu tanda daripada isim musanna. Itu ilaihima, dia di fathah. Sebelumnya itu di fathah. Wahtaraza bidzalika an ya'il jam'i. Musannif apa namanya? Membedakan, mengecualikan dengan hal itu, yakni dari ya jamak, ya yang menggunakan, yang menunjukkan jamak. Fa inna ma qablaha la yakunu illa maksurun. Karena sesungguhnya huruf ya sebelum ya-nya jamak itu harus di kasroh. Contohnya marartu bizaidina. Nah ini ya, sebelum ya itu di kasroh. Wasayati dzalika. Ini keterangannya akan dijelaskan nanti. Jadi bedanya kalau itu apa namanya isim musanna apa isim jamak, kalau sebelum ya itu di fathah berarti isim musanna. Kalau ya sebelum ya itu di kasroh berarti isim jamak. Gitu. Nah, cuma masalahnya biasanya kan tidak ada harokatnya itu ya. Makanya harus ini harus tahu. Harus lihat siakul kalamnya ya Ustazah. Siakul kalamnya bisa. Jadi konteksnya seperti apa? Iya. Kalau dia menunjuk apa namanya konteksnya atasnya ya berarti zaidaini. Tapi kalau jamak ya berarti zaidina gitu ya. Iya. Wahas ma dzakarahu annal musanna wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil alif. Kesimpulannya ya. Musanna, isim musanna dan isim yang disamakan dengan musanna itu dirofakan dengan alif. Wa yunsabu wa yujarru bil ya. Dinasobkan dan dijarkan dengan ya. Wa hadza huwal masyhur. Inilah pendapat yang masyhur. Yang terkenal yang digunakan ya. Seperti itu. Wa shahih annal i'rab fil musanna wal mulhaq bihi bi harakatin muqaddaratin 'alal alif raf'an wal ya nasbun wa jarra. Tapi pendapat yang sahih, dia itu memang tidak ada yang menggantikan. Pendapat yang sahih itu i'rabnya isim musanna maupun isim yang diserupakan dengan musanna itu menggunakan harokat yang dikira-kirakan pada alif ketika rofa dan ya ketika nasab dan jar. Jadi dia kalau apa namanya mengi'rab ya tetap menggunakan dia menggunakan kasroh muqaddaroh bil alif gitu ya. Kasroh muqaddaroh bil ya. Dia tidak menggunakan apa namanya tandanya itu dengan apa? Dengan ya gitu tidak. Itu pendapat yang sahih, tapi pendapat yang masyhur ya sudah dikatakan aja. Dia i'rabnya menggunakan huruf ya, rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Tapi pendapat yang sahih rafa'nya dengan apa namanya dhammah muqaddarah pada alif ya nasab dan jarnya menggunakan nasab menggunakan fathah yang dikira-kirakan pada ya, jarnya kasroh yang dikira-kirakan pada ya gitu. Itu ya. Wa ma dzakarahul musannif min annal musanna wal mulhaq bihi yakunani bil alif raf'an wal ya nasban wa jarran wal masyhur fi lughatil arab. Nah, tapi yang disebutkan oleh musannif bahwasannya musanna dan mulhaq itu rafa'nya dengan alif, ya dan nasab dan jarnya dengan ya. Beliau mengikuti pendapat yang masyhur dalam bahasa Arab. Wa minal Arab man yaj'al musanna wal mulhaq bihi bil alif mutlaqan. Nah, tapi ada sebagian orang Arab yang menjadikan isim musanna dan isim mulhaq bil musanna dengan alif secara mutlak. Raf'an wa nasban wa jarron, dia menggunakan
alif secara mutlak baik ketika rofa, nasab maupun jar. Fayaqulu ja'a zaidani kilahuma wa ra'aitu zaidani kilahuma wa marartu bizaidani kilahuma. Ya, bahkan ada yang mengatakan kalau rofa, nasab dan jarnya menggunakan alif semuanya. Nah, ini padahal seharusnya zaidaini. Ya, tapi dia menggunakan alif. Ini juga seharusnya zaidaini, tapi menggunakan alif. Tapi ini sedikit ya. Yang masyhur tetap rofaknya dengan alif, nasab dan jarnya menggunakan ya. Ya. Itu ya. Ada yang mau didiskusikan atau kita cukupkan? Ya mungkin kadang-kadang apa ya, orang Arab itu mungkin ada yang bicara keluar dari kaidah. Mungkin ya seperti ini, ada pendapat lain gitu. Kayak kita kan kalau sesuai dengan bahasa Indonesia juga sulit ya Pak. Harus detail, harus ini. Kita mengatakan jam berapa saja udah salah seharusnya. Pukul berapa gitu. Berapa pukulan? Jam kan benda. Iya. Iya. Alam bisawab, ada yang mau didiskusikan? Kalau orang Arab bilang masa itu kan pergi jalan. Kalau Masya. Ya. Masya yamshi. Masya yamshi. Yuk kita jalan, maka dia bilang mesena. Mesena maksudnya yuk kita jalan, berangkat maksudnya. Bahasa amiyahnya ya Pak ya? Iya, jadi itu sebenarnya dia ngambil bahasa Fusha tapi diplesetin gitu loh. Iya. Ya kita juga kayak gitu sih biasanya ya. Seperti makan ya akil gitu ya. Akil halas, alhamdulillah. Anta mafi. Tapi saya punya cerita, boleh cerita nggak nih? Iya boleh. Jadi, yang punya pengalaman banyak Pak Asri. Iya. Ini gara-gara salah menerjemahkan bahasa Arab, akhirnya lapar. Ini kejadiannya jenengan atau kejadiannya teman saya, cuman itu saya yang menemukan gitu. Jadi makanya saya punya cerita gitu. Jadi ceritanya gini, pada suatu perjalanan ya mau umroh gitu, bis kan berhenti di sholat maghrib lah di rest area gitu. Nah, sebelum turun itu supirnya bilang, akil mafi dakhil katanya. Nah orang kan ada yang mudeng, ada yang nggak mudeng gitu. Nah, saya udah tahu berarti ngomongnya itu. Habis itu saya turun dari bis langsung ke kamar mandi sholat. Selesai sholat, saya ke bis. Nah di bis itu ada teman saya, 2 orang. Loh, kenapa antum nggak pada makan katanya? Nggak boleh makan. Sama siapa? Sama supirnya. Loh, kata siapa supirnya ngomong apa? Akil mafi dakhil katanya. Oh, maksudnya akil makan maafi jangan dakhil di dalam bis gitu. Oh gitu. Iya. Karena dia salah menerjemahkan jadi akhirnya lapar dia. Ayo kita makan sekarang gitu. Oh gitu ya. Iya kita boleh makan. Jadi akil maafi dakhil kan. Oh, dakhil itu artinya kan di dalam, orang yang di dalam. Iya. Ya ini bahasa Arab lah, pemakaian bahasa Arab yang. Ya itu memang kalau bahasa sehari-hari udah beda Pak. Kalau ini yang bahasa nulis ya, istilahnya bahasa ilmiahnya itu harus sesuai kaidah. Tapi kalau ngomong ya terserah lah. Makanya orang TKI, TKW itu kan cepat ya. Kalau mau berangkat ke Arab atau ke Timur Tengah itu kan cuma berapa bulan. Tapi saya di sana 11 tahun aja ngomong bahasa itu belum bisa. Nggak bisa banyak gitu. Di sana ngapain Pak? Saya kerja di pabrik petrokimia waktu itu. Oh, di Arab 11 tahun? Iya, di Saudi. Oh. Makanya banyak cerita. Iya. Sebenarnya Bapak ini yang mengajar ini. Makanya saya kalau di sana diskusi sama orang Arab ya, saya menggunakan kaidah nahwu soroh, orang Arab malah pada kalah gitu. Muskilah surib no muskilah, maklum Arabia, soheh katanya Fusha. Ya dikit-dikit lah daripada.
Akhirnya pada ngetes satu-satu, ngajak bicara pakai bahasa Arab. Terus kalau nanya ke departemen lain kan itu gini, amrakum hadza, terus sebutkan satu. Senang aja Arabik, kalam Arabik, wafi kalam Inggris. Senang gitu. Ada satu lagi nih. Jadi supirnya marah gitu. Mobilnya rusak sih gitu ya. Dia bilang gini, sang asro mabina saya romafi. Itu kalau orang artinya apa? Tahu nggak? Ya, Pak. Gimana, Pak? Jadi dia supirnya sambil marah-marah gitu. Sang asro mafihina saya romafi kata. Jadi maksudnya gini. Jadi umroh itu kan mau dijemput jam 10 karena mau ke Medina gitu kan. Jadi di Mekah udah selesai umroh, nanti jam 10 malam ke Medina. Nah, supirnya bilang, Sa'ang asroh mafihina sayyaro mafihnya. Jam 10 kamu tidak di sini, tidak ada kendaraan lagi, artinya ditinggal. Gitu. Itu kalau nggak mudeng ngomong apa itu? Iya. Banyak pengalamannya ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ngomong sama orang Arab. Ngomong sama orang Arab ya biasa. Kalau biasa lagi ngomong biasanya apa? Suripno, mangana goda katanya. Mangana apa namanya? Kalau makan malam apa? Asya. Asya. Mangana asya. Lama fi khalas. Akil khalas ini. Oke. Gitu. Kamu makan malam bersama saya enggak gitu. Jadi bahasa-bahasa apalagi kalau Suripno miftah ngidik katanya. Lah mafi. Jadi miftah itu kan kunci mobil. Ngidik apa sama kamu gitu. Enggak gitu. Jadi bahasa-bahasa ya ini sekedar ini dikit-dikit aja lah, kalau panjang susah. Ya enggak apa-apa, Pak. Makanya sering bilang saya kata-kata khalas, mia gitu ya, mumtaz, itu bahasa harian. Terus itu ada bahasa di dalam Al-Qur'an, Bu. Itu dipraktekkan di sana sama orang Arab, cuman saya waktu itu nggak mudeng. Mama dibilang gini, ya Ahmad, irfa daroja, dia bilang, ini jawabnya gitu. Itu ternyata di Al-Quran ada i bermakna na'am, iya gitu. Pernah baca belum itu? Yang ayat apa ya, Pak ya? Ada, saya nulis di mana kemarin ya. Ada di dalam Al-Quran itu i wallahi, ada yang tulisan i wallahi. Artinya iya demi Allah gitu. Jadi orang Arab itu bahasa itu harian. I wallahi. Na'am jarang dipakai. Tapi kalau ngobrol sama saya, umpama ada teman saya tuh, anta rajulun na'im. Dia jawabnya, na'am katanya. Ada punya teman satu kerjaan tapi dia kerjanya tidur, menurut saya bilang, anta rajulun na'im. Na'am, anta soheh katanya. Atau lagi marah katanya, anta rajulun hadzib katanya. Itulah maksud hati. Anta kharban. Saling meledek ya. Iya, jadi saya kalau dari sana humornya biasa pakai bahasa Arab. Ya apa namanya? Anta sakhsun muntas. Kalau kerjanya benar, di alamnya gitu. Anta sakhsun muntas. Mia, syukran jazilan. Ya jawabnya dia anta kharban. Harban itu kalau bahasa Indonesia ya kamu brengsek itulah. Ya gitu aja lah sedikit. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sharing pengalamannya. Iya. Yang langsung berhadapan dengan orang Arab. Kalau saya diajak bicara paling nggak paham juga. Kalau masih dalam seminar itu agak sedikit paham. Tapi kalau udah ngomong bahasa Aminya udah nggak tahu. Kalau ke Mesir juga kan beda lagi ya Pak ya. Beda lagi.
Saya juga di sana gaulnya sama orang Mesir. Tanya anak saya, dia kan orang Mesir ya, punya anak namanya siapa? Bashar. Bashar kan pemberani. Anaknya namanya Bashar. Saya tanya, Ma ismuka katanya. Siapa? Jawabannya dia apalah? Lupa saya namanya. Anaknya kan lucu, tergendongin sama saya tanya siapa namamu. Ismaki katanya, jawabnya Ismaki. Bashar kata Ismaki apa gitu. Maksudnya Ismi gitu, tapi dia jawabnya gitu Ismaki. Itu bahasa Mesir beda lagi. Iya memang. Pengucapannya juga beda lah C-nya. Kof dibaca A. Yaman apa juga. Yaman juga. Saya punya ustadz orang Yaman itu kadang-kadang saya masih kontak juga sama dia. Saya sebenarnya suruh ngaji harian, sustor ke dia ngaji. Cuman saya suaranya masih jelek. Jadi ustadz Yaman saya jadi imam. Jadi kalau di mana Palestina itu bahasa sekarang itu kalau di Palestina yang fase dipakai al-khin. Tapi kalau di Saudi itu sebagian menggunakan al-khin, sebagian menggunakan al-an gitu. Kalau al-khin itu sekarang, kalau lil-khin itu apa namanya? Masih kalau nggak salah. Still going on lah, masih berjalan. Lil-khin sampai sekarang masih gitu. Kalau banyak ada apa namanya? Ada ini bahasa ini apa? Bahasa pujian tapi sebenarnya itu menjatuhkan. Coba Bu Ustaz terjemahkan. Apa namanya? Apa namanya? Yazinuk sakit apa Bu? Apa ya? Yazinuk sakit apa ya? Sakit. Yazinuk sakit. Saya katakan tenang ya Pak ya. Diam. Ya. Yazinuk sakit. Yazinuk itu apa? Yazinuk. Zana yazinuk. Saya apa? Hiasan apa? Oh hiasan. Ya. Oh diam itu ya. Yazinuk sakit. Yazinuk sakit artinya apa? Jadi gini, kalau kita ada lagi ngobrol ya serius, tiba-tiba orang itu ngeledek guyon gitu loh ya. Maka orang Arab bilang yazinu sakit katanya. Artinya apa? Yazinu kan perhiasan, ka itu kamu. Perhiasanmu itu apabila kamu diam. Artinya yazinu sakit artinya perhiasanmu itu apabila kamu diam. Nah, itu kalau gitu. Iya, kalau udah bisa ngomong itu ke orang Arab akan ketawa sambil ngasung jempol kayak gitu. Pinter kalau udah tahu bahasa sini. Terus yang satu lagi gini, apa namanya? Potong Allahu satanik katanya. Ya sama aja artinya itu. Potong Allahu satanik. Semoga Allah memutus setanmu. Iya. Iya, jadi karena kita lagi ngobrol tapi diganggu aja sama dia gitu. Kayaknya itu kata-kata apa ya? Sindiran. Kan kelihatannya bagus. Potong Allahu satanik, semoga Allah memutus setanmu berarti. Nah, ini bahasa-bahasa yang apa namanya? Kelihatannya bagus tapi apa sebenarnya dia apa kayak anekdot lah gitu. Iya. Kalau syairnya yang bagus ini. Ya habibi hubbuka bidambi wasatul qalbi wasarayin bidambi. Ini bahasa rayuannya. Kayak ya habibi. Wahai kekasihku. Apa hubbuka bidambi. Jadi cintamu ada di dalam darah apa? Cintamu ada di dalam wasatul qalbi ya, di tengah-tengah hati gitu.
Wasaryin, dan mengalir bersama darah ke seluruh tubuh, cintanya katanya gitu. Gombalan ya Pak ya. Gombalannya ini bahasa. Jadi kalau bisa ngomong itu sama cewek Arab, kalau digombalin itu bahasa gombalan ini. Ya kalau khair itu aja lah bagi-bagi. Ya, terima kasih Pak Sripno. Ya. Mungkin ada yang lain atau kita cukupkan? Mungkin mau ngomentari biarin aja. Sharing ilmu ya Pak ya. Iya. Itu tanya dikit tuh saja. Itu di dalam apa tadi keterangannya dari sebagian orang Arab. Semuanya itu dibaca nasab ya, ropa nasab dengan alif semuanya ya, ropa nasab dan jar dengan alif seperti ja'az zaidani kilahuma, ra'aitu zaidani kilahuma gitu. Jadi ini berarti menyimpangnya dari yang masyhur gitu Ustaz ya. Iya. Terus saya ini di sini ada keterangan tentang ayat yang bunyinya in hazani lasahironi. Itu masuknya kemana itu Pak? Itu alif semua atau itu di dalam surah As-Saffat tuh. Qalu in hazani lasahironi yuridani ayyakhrujakum min ardikum gitu. Itu mungkin yang termasuk alif itu ya Ustaz ya. Itu bukannya jadi apa namanya? Oh iya, seharusnya inna hadzani lasahironi yuridani ayyukhrijakum min ardikum. Jadi tukang sihir yang 2 orang itu gitu ya. Benar, itu lasahironi jadi apa Pak? Kedudukannya. Ini ya. Apa kedudukannya jadi khobar ya? Bisa nggak jadi khobar itu Ustaz? In hazani lasakhironi yuridani ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Surat apa itu Pak? Bisa ini nanti dilihat. Surah As-Saffah itu, Saffah. Surat Saffah ayat seberapa? As-Saffah ayat 315 Pak Suripno. Oke. Ini kan musanna semua ini. Hazani, lasahironi, yuridani. Iya. Nah, tapi di sini ayyukhrijakum gitu. Tidak ayyukhrijanikum. Ayyukhrijakum. Ya barangkali mungkin yang kedua orang itu mengeluarkan kalian gitu. Mana? Ayyukhrijakum itu bukannya memang ini ya Pak ya. Kalau kemasukan an karena an ya, ada annya ya. Harfun nasbin. Harfun nun. Ya, karena ada annya ya. Iya. Iya. Nah, nanti kita ini ya. Ya. Inna hadzan lasahirun yuridani an yukhrijakum bikum bisihrin. Kalau isim musana dia sebagai mudhof juga nunnya hilang nggak itu? Iya. Isim musana kemudian dia sebagai mudhof karena ada mudhof ilaih, nunnya kan harus hilang. Nunnya hilang. Enggak, ini maksudnya tadi ya Pak ya. Inna hadzani lasahironi. Inna saja inna. Sesungguhnya seharusnya kan ini ya.
inna hadaini gitu. Malah Ya, seperti itu. inna hadaini lasahironi. Ya, coba saya ini ya Pak ya. Saya belum tahu ini. Apakah memang termasuk ke sini ya? Makanya ada sebagian orang Arab dia mengatakan dimutlakan semua pakai alif. Nah, kalau Pak siapa tadi yang Pak Mahmud ya? Kalau Pak Mahmud sendiri gimana? Menyangkanya seperti apa? Oh. Saya punya pertanyaan satu lagi. Ya. Ya, Pak. Ini dulu udah selesai belum? Kalau saya ini baca sekilas ya Pak ya, nanti coba saya sempurnakan kalau saya udah baca lagi. Ya. Ini ada yang memang benar kata Pak Mahmud tadi. Pendapat yang pertama itu ayat ini dijadikan sandaran orang yang mengatakan ini tadi memutlakan rofa, nasab dan jer dengan menggunakan alif. Ini al-qaul awal anna hadhil ayah nuzilat bi lughatil Haris bin Ka'ab wa Subaid wa Khos'am wa Kinanah mimman yaj'aluna raf'al isnaini wa nasabahuma wa khafadahuma bil alif haitsu yaquluna masalan ja'a zaidani wa ra'aitu zaidani wa marartu bi zaidani. Jadi memang pendapat yang pertama itu dia rofa, nasab dan jernya menggunakan alif, makanya inna hadzani bukan inna hadzaini. Iya. Pendapat yang kedua ini anna harfa in fil ayah as-sabiqah ya'ti bi ma'na na'am. Jadi di situ anna na'am, ay na'am. Jadi dia tidak menasabkan hadzani gitu. Hadzani itu udah kata yang lain. Makanya hadzani bukan hadzaini. Gitu. Wa qaulu si bawah inna ya, ta'ti bi ma'na ajal. Wa qaulu Abi Muhammad Al-Khaffaf innal hamdalillah ya'rabuhuma bin nasab walakin al-arab taj'al inna fi ma'na na'am wa tarfa'u ma ba'dahu. Ya. Nanti coba saya tanyakan lagi terkait dengan tadi ya. Surat tadi. Inna hadzan lasahirun. Yuridan ayyukhrijakum min ardikum bisihrihim. Jadi memang pendapat yang pertama mengatakan memang itu tadi memutlakan rofa, nasab dan jer menggunakan alif, makanya di situ pakai hadzani, inna hadzani. Jadi PR saya ya Pak ya, Pak siapa tadi Pak Mahmud. Tadi Pak Suripno mau bertanya? Iya, ini kalau di surat Al-Quran, surat Yusuf ayat 30. Coba, kalau ada Al-Qurannya boleh dibuka. Di mana Pak? Iya, ayat 30 itu berkata gini. Wa qala nisfatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Nah, pertanyaan di sini qala itu kan harusnya domirnya huwa. Tapi di sini yang jadi maf'ul itu niswatun. Domirnya jamak perempuan kalau nggak salah. Oh ya. Ya. Itu ya. Niswah itu isim jamak. Isim jamak. Bukan jamak. Beda ya, jamak dengan isim jamak itu beda. Kalau isim jamak dia itu tidak memiliki mufrad.
Iya. Mufradnya itu berbeda dengan jamaknya. Contohnya misalnya tadi niswah itu kan mufradnya imro'ah, ya kan? Imro'atun, imro'atani, niswatun atau nisaun. Nisaun, iya. Namanya isim jamak, bukan jamak. Kalau jamak, itu kan ya ada mufradnya. Misalnya muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, saya pernah baca itu ya. Kalau dia isim jamak itu boleh menggunakan apa namanya? Dhamir laki-laki gitu ya. Dhamir laki-laki. Qala niswatun atau ya qalat niswatun bisa. Gitu. Atau mungkin gini Ustazah. Yeah. Karena niswatu yang ini adalah seorang wanita pembesar, maka genrenya itu disamakan dengan genre laki-laki, bisa nggak? Karena niswah di sini kan istrinya bendahara ini ya, bendahara Imro'atul Aziz itu Mesir ya. Ya, Imro'atul Aziz itu kan istrinya bukan Pak, ini apa? Apa wanita-wanita yang di kota. Jadi tetangganya. Gimana Pak ayatnya Pak? Jadi gini. Waqala nisbatun fil madinati kan begitu. Dan berkatalah perempuan-perempuan di kota. Nah, Madinah kan kota. Baru di sini ada imro'atu ya. Imro'atu ini juga mufrad kan, tapi di sini tanya tataknis bukan tamarbutoh. Ya, ini juga pertanyaan lagi. Imro'atul Azizi berarti istrinya penguasa waktu itu. Turawi itu fataha. Artinya apa? Dia merayu Fatah itu pelayannya. Fatah itu kan pemuda yaitu Nabi Yusuf itu. Yeah. Mengadakan raya pelayannya, kemudian nganafsihi menuruti hawa nafsunya. Gosa hubba, jadi mabuk kepayang lah, telah mabuk kepayang kepada si pembantunya itu. Jadi di sini inna lana roha fi dhalalim mubin. Sungguh kami telah melihat si wanita itu dalam keadaan sesat yang nyata katanya. Nah di sini imro'atu di sini kan mufrad, istrinya si penguasa tadi, pembesar tadi, raja itu Al-Aziz yang mau menggoda si pelayannya itu yaitu Nabi si Yusuf itu. Kenapa pakainya tanis bukan ta marbutoh? Jadi tapi itu ada yang kayaknya ada yang tak marbutoh juga sih Pak. Ini soalnya yang saya baca pakai tak marbutoh. Atau beda cetakan? Tamar Buto di situ ya? Iya, tapi saya lihatnya di ini ya, di apa namanya? Quran bukan yang cetak. Coba nanti saya lihat juga. Iya, apa saya salah nulis atau saya waktu itu lagi baca Quran ini kok terpahami. Kayaknya kok apa namanya? Iya tanya tak. Surat Yusuf, surat berapa ya surat Yusuf? Surat ayat 30 ya? Surat Yusuf ayat 30. Halaman 23. Oh iya, di sini pakai tak seret juga. Iya benar di sini pakai tak anis nih. Di Quran saya tapi. Tak seret, tak seleret saya. Bukan tak ini ya, tak bundel ya. Tamar Buto kan ya. Coba nanti dilihat di tafsir dulu ya Pak ya. Ini ya, sudah 10 mungkin
Ada yang Ya kadang-kadang kalau lagi baca itu sambil memperhatikan gini tuh ada yang aneh ini. Iya, kayak ini juga inna rahmatullahi qarib itu kalau saya. Itu kan rohmah ada yang seharusnya kan pakai tak Yeah. bundel, tapi itu ditulis tak seret. Ada yang seperti itu di Al-Qur'an. Inna rahmatullahi qarib. Nah, itu ada rahasianya ya karena Al-Qur'an itu sumber ilmu. Iya, makanya perlu dipelajari ketemu. Ya. Kayak ini juga orang kalau nggak kurang ngeh itu yang surat Al-Mujadilah yarfa'illahu alladziina aamanu yarfa'illahu alladziina aamanu. Itu kan fi'il mudhari, kenapa kalau di kasroh itu? Yarfa'illahu alladziina, dia ini ya. Memang aslinya kan yarfa' Allahu, tapi dimutasilkan. Ya, akhirnya sebenarnya sukun itu ya. Iya. Di kasro karena akhirnya disambung di kasro. Iya. Kalau yarfa'ullah itu kan juga ini sulit ya. Allah alam bisawab, mungkin nanti dilihat lagi ya. Saya lihat lagi di tafsirnya itu juga Pak Mahmud bertanya terkait dengan inna hadzani lasahirun. Seharusnya kan kalau menurut kaidah inna hadzaini karena menjadi isimnya inna itu dibaca nasab, tandanya dengan ya kalau isim tasnya. Iya. Tapi kenapa itu inna hadzani? Nah, apakah dia ada kaidah tadi ya yang memutlakan isim musanna baik rofa, nasab, dan jar menggunakan alif. Berarti isim isyarah juga ikut ditasrif juga ya? Isim isyarah. Yang makna dua gitu, hadani, hadaini gitu. Itu nanti berarti dia dia termasuk isim musanna apa isim ini? Jadi ada di iya kan memang ditasrif Pak. Jadi yang makna dua itu kalau kondisi nasab seperti itu dinasabkan dengan huruf ya. Iya, dinasabkan dan dicatat dengan ya. Hadaini. Ada tulisan yang mengatakan ini inna hadaini syahida sahadataini gitu. Jadi terus sambungannya apa gitu lupa. Ya. Ya nggak kerasa ya sudah 9:30. Berapa jam ini? Iya. Dari jam 8. Jazakallah khair insyaallah. Iya. Kalau diteruti mah nggak ada putusnya. Terus. Insyaallah. Oke, jazakallah khairan Bu Ustaz. Insyaallah. Jazakillah Ustazah. Coba kita saya dengar aja. Kita baca nadoman ini yang tadi. Terus kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alif fa'il musawwakila ida bimutmarin mudofan busila Kilta kada kasnani wasnatani abnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ahal alif jarron wa nasban ba'da fatahi qad ulif. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah belajar terkait dengan isim musanna dan isim mulhaq bil musanna. Nah, kalau pendapat yang masyhur itu dirofakkan dengan tanda alif, dengan huruf alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Malah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan doa kafaratul majlis Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakillah. Terima kasih Ustazah. Jazakillah khairan. Jazakillah Ustazah. Sampai ketemu insyaallah. Insyaallah minggu depan ya. Salah. Nyari cerita lagi besok. Live dulu ya.